Di sini, terima kasih, terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih, oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Oke. Ngomongnya jangan lesu loh, jangan lesu. Enggak loh, semangat ini, semangat. Oke, baik. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Iya. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Oh. Baik, saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika, ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Aduh, Mila ini sangat-sangat aduh. Tapi sepertinya ini Makanya saya Mbak bilang, Milanya ini Kamila berasa pengen Mbak Milanya ini bukan fokus penjelasan rasa Elis pengen TV ya. tobat langsung. Mila, padahal kamu berhijab sangat islami, tapi kalau Ini diajak maksudnya gimana membahas nih? agama, kenapa jadi aduh? Iya, diulang lagi sok. Nggak beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya begini. Serius ya? Ah, Serius ya? Benar nih, Iya. serius ini. Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya. Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Aduh guys, kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong. 726 mata memandang nggak bantuin Mila, malah ketawain semua. Heran deh Mila ini. Bantu Kalian di dong. sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Gimana aduh dia sih? marah. Malah marah-marah ya. Iya, ini dong Gimana? nggak mau bantu. Gimana? Kalian bantu ya. Ada Ini. langsung. Aduh gimana ini? Bukan Mila. Oke, saya kasih contoh Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percaya kan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya. Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? Akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepat kalian jawab di bawah. Ih, Jawab.
Ayo. Waduh, lah ini gimana ini? Kawan-kawan, kalau saya menduganya sepertinya Mila ini sedang tidak fokus memberikan perhatiannya pada pertanyaan yang disampaikan oleh Edis TV. Meskipun tadi ya, dia kan beberapa kali itu minta kepada para penontonnya yang sedang menyaksikan live itu untuk membantunya memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Edis TV. Tapi juga tadi Mila ini kan beberapa kali ya, 1 atau 2 kali itu minta agar Edis TV mengulang kembali pertanyaannya supaya kemudian bisa dipahami oleh Mila. Tapi apapun itu kawan-kawan, saya lihat tadi di dalam beberapa komentar ini ya, ada yang kemudian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Edis TV, tapi juga ada yang mengkritisi, ada yang kemudian juga membela Mila dan beberapa sikap lainnya, ada yang kemudian juga nampaknya biasa-biasa aja yang melihat pembahasan yang seperti ini kan. Ini memang kan sesuatu yang sangat lumrah ya. Kalau kemudian itu sudah masuk dalam ruang publik, tentu pada akhirnya pada umumnya akan diperhadapkan dengan 2 sikap. Yang pertama ada yang pro, tetapi juga ada yang kontra, tapi juga ada yang pada akhirnya mengambil sikap pada posisi netral, biasa-biasa aja. Mau apa pembahasannya, mau bagaimana bahasanya, mau seperti apa isi perdebatannya, selalu dilihat oh begitu ya, sekedar begitu saja teman-teman. Tapi juga kemudian ada yang bersifat kontra ini tidak terima, menjadi bara. Ada yang bersifat pro, ya pada akhirnya menunjukkan pembelaan kepada pihak yang didukung. Tapi apapun itu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan perihal agama ini memang seringkali menimbulkan reaksi yang beragam, setuju dan tidak setuju. Mengenai pembahasan Edis TV yang tadi disampaikan kepada Mila ini kan sudah dibuat ya penjelasan bahwa Edis TV ini seringnya membahas perihal agama, dan itu yang tadi ditanyakan kepada Mila, dan tadi Mila setuju untuk ditanyakan hal seperti itu. Tapi mengenai jawabannya, saya lihat diskusi antara mereka berdua ini sebenarnya cukup panjang, dan pada akhirnya saya melihat Mila ini sebenarnya agak enggan ya memberikan jawaban, memberikan respon yang jelas dan tegas kepada Edis TV atas pertanyaan yang disampaikan itu. Tapi bagaimana menurut kalian teman-teman? Karena memang tidak bisa dipungkiri akhir-akhir ini kan ada sebenarnya beberapa orang yang justru memberikan kritik ya. Bahkan saya lihat itu ada satu pendeta yang memberikan kritik kepada Edis TV karena dianggap ya melampaui batas ataupun terlalu sering katanya ya melakukan pembahasan perihal agama saudara-saudara kita yang muslim ataupun muslimah ya. Karena saya lihat itu ada satu pendeta yang menyampaikan kritik kepada Edis TV. Tapi itu juga tidak jarang ada beberapa masyarakat biasa, warga jemaat biasa yang memberikan dukungan justru kepada Edis TV. Dan dalam berbagai macam komentar yang saya lihat itu, sebenarnya ada satu faktor yang kemudian menyebabkan begitu banyaknya dukungan kepada Edis TV manakala membahas perihal agama ataupun melaksanakan perdebatan dialog lintas agama. Mengapa? Karena beberapanya itu sepertinya teman-teman ya masih menyimpan rasa kecewa, rasa kemudian marah terhadap beberapa orang yang sudah sekian lama melakukan penafsiran, pembahasan juga terhadap Alkitab. Kita tidak bisa abaikan dalam beberapa tahun terakhir penafsiran pembahasan terhadap Alkitab kita orang Kristen ini juga seringkali dilakukan ya oleh mereka-mereka yang bukan Kristen, oleh mereka-mereka yang tidak percaya. Dan biasanya kita semua paham betul ya, beberapa di antara yang sudah mu'alaf itu bahkan sampai hari ini juga sepertinya membahas perihal Alkitab itu sudah menjadi sebuah hobi yang sulit kemudian untuk ditinggalkan. Jadi meskipun mereka bukan lagi Kristen, meskipun mereka bukan lagi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi karena itu sudah menjadi sebuah hobi, sudah menjadi sebuah kebiasaan membahas Alkitab, lagi-lagi membahas Alkitab. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka sudah anut, yang seharusnya tidak perlu ada pembahasan Alkitab di situ, tidak perlu ada pembahasan Bible di situ, tapi pada ujungnya baca ayat Alkitab di situ, tafsirkan ayat Alkitab di situ. Jadi itu semacam sebuah hobi yang nampaknya sulit untuk dilupakan, dilepaskan. Kira-kira bagaimana kawan-kawan ya? Tapi mengenai tadi apa yang ditanyakan oleh Edis TV, saya juga tidak punya kapasitas ya untuk menjawab perihal itu. Ya biarkanlah nantinya ya kawan-kawan yang menganut agama itu yang akan memberikan penjelasan kira-kira bagaimana dengan hal seperti itu. Apakah itu ada penjelasan lebih lanjut, apakah itu kemudian ada ungkapan-ungkapan yang bisa dimaknai, ya silakan saja kalian boleh memaparkannya pada kolom komentar yang tersedia. Tapi memang tidak bisa diabaikan yang kontra, yang pro terhadap Edis TV ini juga ramai sekali ya, yang membelanya, yang mendukungnya tentu saja banyak, meskipun juga tidak sedikit yang bersikap berbeda
ataupun menolak ya metode ataupun cara yang dipakai oleh Edis TV. Nah, apalagi beberapa hari belakangan kan lagi ramai ya mengenai Edis TV ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tentang ajarannya ya, ataupun ya tentang penjelasannya, bukan ajarannya ya, tapi lebih tepatnya itu saya gunakan istilah penjelasannya mengenai siapakah yang merancangkan perihal penyaliban Yesus ini kan pada akhirnya pun juga memunculkan beragam reaksi. Tapi kemarin saya sudah sampaikan dan mungkin ada teman-teman yang belum melihatnya ya, jadi saya sudah sampaikan bahwa tidak ada salah juga dari penjelasan Edis TV, karena dia kan membatasi pembahasannya itu adalah pada ayat yang dia pakai, karena Tuhan Yesus mengecam ya para orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini, yang kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu ya. Jadi Edis TV menyampaikan bahwa memang yang berencana untuk menyalibkan Yesus itu adalah iblis, sedangkan rancangan dari Bapa itu adalah taat. Nah, tapi memang teman-teman sekalian, kalau ini saya garis bawah ya, kalau terbatas saja pada ayat yang dibacakan oleh Edis TV, tidak ada salahnya juga perihal itu. Tapi kalau kemudian juga membaca lebih jauh, ya ini sudah ada perkembangan pendefinisian, sudah ada perkembangan penafsiran, ataupun kemudian interpretasi terhadapnya. Karena seperti yang kemarin teman-teman saya sampaikan itu ya, bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia itu memang sejak dari semula jelas tujuannya adalah untuk penebusan ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira mengerjakan penebusan ini dengan metode yang seperti apa, dengan cara yang bagaimana. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi pertanyaan. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, ini nanti akan ada di sesi berikutnya ya. Yang pasti adalah kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, terutama dalam nubuatan, itu kan jelas sekali bahwa sejak semula memang Allah sudah merancangkan perihal penyelamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Karena itulah ia datang ke dalam dunia untuk mengerjakan itu. Lalu kemudian dalam realitanya, ini istilah yang dipakai oleh Edis TV kemarin saya lihat itu ya, siapakah yang menyalibkan Yesus? Kan itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sendiri. Nah, itu yang kemudian dipakai. Lalu bagaimana menerima hal seperti itu? Kalau saya secara pribadi tidak ada yang salah juga dengan pernyataan dari Edis TV itu berdasarkan pada ayat yang dia baca. Jadi dibatasi di situ. Karena memang orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang berseberangan dengan Tuhan Yesus itu menginginkan seperti itu ya. Dan juga karena ada satu ayat yang dipakai itu, iblislah menjadi bapamu. Memang benar, iblis pun juga menginginkan, merencanakan agar Yesus ini ya bisa disalibkan. Kemudian kalau bisa ya tujuannya itu adalah pada akhirnya untuk pembinasaan. Tapi yang iblis tidak ketahui bahwa ada rancangan yang bermula, yang sejak kekekalan sudah direncanakan, sudah dirancangkan oleh Bapa di sorga, bahwa pada akhirnya justru penyaliban itu adalah jalan keselamatan. Nah, bagaimana penjelasan lebih detail teman-teman, nanti saya akan siapkan satu sesi untuk membahas perihal itu. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa menyimak pada penjelasan-penjelasan lainnya, seperti Andi Tunggal itu sudah bahas, Pak Isra Soru sudah bahas ya. Tapi memang beberapa itu saya ini ya berpikir bahwa ada metode penyampaian yang lebih soft sebenarnya ya. Tidak langsung harus menyalahkan Edis TV, tidak langsung bilang, oh Edis TV itu salah dan segala macam. Bagi saya sih, untuk menyampaikan kebenaran tidak perlu ya untuk menghakimi pihak manapun. Shalom.